Shalom. Perkenalkan, nama saya Vivi Tingriani Nompitus. Saya dari Prodi PAUD kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini bermanfaat tidak saja bagi guru pada lembaga PAUD, tetapi juga bermanfaat bagi para orang tua dan orang dewasa lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam membelajarkan anaknya dimanapun dan kapanpun. A. Makna belajar melalui bermain bagi anak. Bagi pihak dalam Mayesti, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan partner memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi, diharapkan melalui bermain dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Setiap anak tentu saja menikmati permainannya tanpa terkecuali. Melalui bermain, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Melalui bermain, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat menjadi lebih dewasa. B. Periode sensitif untuk belajar. Anak dapat tumbuh kembangnya melewati periode sensitif yang merupakan masa awal untuk belajar. Periode dan kesempatan seperti ini tidak akan datang kedua kalinya. Selama periode sensitif, anak menjadi peka atau mudah berstimulasi dengan aspek-aspek yang berada di lingkungannya. Montessori telah menandai bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang melalui sejumlah tahapan berupa ketertarikan dan pengetahuan terhadap sesuatu yang disebut sebagai periode sensitif, di mana mereka menjadi bangkit minatnya terhadap aspek-aspek tertentu dan lingkungannya. C. Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangannya yang harus dikuasai dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. 1. Hakikat program belajar pada anak usia dini. Unsur utama dalam pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini adalah bermain. Tujuan dan fungsi program pembelajaran. Tujuan program pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. D. Model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran anak usia dini memiliki dua jenis model pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau yang dikenal dengan istilah langsung, di mana guru atau instruktur memberikan petunjuk atau instruksi langsung tentang apa yang harus dilakukan oleh anak, dan guru mengevaluasikan kegiatan anak dalam tindakan yang muncul dari dalam diri anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat digunakan secara bebas sesuai petunjuk guru. E. Beberapa pokok pikiran belajar dan pembelajaran. Berbagai teori
belajar terkait dengan penekanan terhadap pengaruh lingkungan dan pengaruh potensi yang dibawa sejak lahir. Seseorang secara genetis telah lahir dengan suatu organ yang disebut kemampuan umum atau inteligensi yang bersumber dari otaknya. Otak yang dibawa sejak lahir terdiri dari otak kanan dan otak kiri yang disambung oleh segumpal serabut corpus callosum. F. Konsep belajar sepanjang hayat. Artinya belajar tidak terjadi hanya karena kematangan dari dalam saja, melainkan juga karena pengalaman yang diperolehnya bersifat eksistensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan psikologis. Kedua, inteligensi, emosi, dan motivasi. Ketiga, pengembangan kreativitas. Keempat, interpretasi. Kelima, ramalan. Keenam, eksperimen atau penerapan konsep teori. Sekian dan terima kasih. Shalom.